Kita coba lanjutkan. Ini jangan-jangan pembisiknya Pak Jokowi kemarin dari LKPP ya? Pak Jokowi Oh, marah. Presiden ini datanya banyak Ya, Mbak, dan mengkonfirmasi saya kira beliau datanya luar biasa di berbagai kesempatan. Tapi data yang kami miliki memang arahan beliau ini sangat mengena. Karena dengan demikian ke depan, bahkan beliau sangat tegas kemarin. Bagi kementerian, lembaga, dan daerah yang belanja produk dalam negerinya tidak sampai target 40% supaya diberi sanksi, termasuk DAU dan DAK-nya untuk dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, termasuk pemotongan anggaran di kementerian. Saya kira ini adalah arahan yang sangat serius. Bahkan inpresnya tadi kami dengar sudah diteken, berarti dalam minggu depan inpres terkait dengan berbagai regulasi yang menyebabkan belanja ke UMK. Jadi sebenarnya addressnya Pak Jokowi ini, Pak Presiden, adalah keberpihakan ke UMK-nya sangat terukur. Salah satunya terkait dengan penggunaan kartu kredit dan belanja di marketplace. Dulu untuk belanja di marketplace itu maksimum 10 juta Pak. Di atas 10 juta Pemda Oke. harus pertanggungjawaban pakai materai. Nah, ini akan dinaikkan sehingga dengan begitu, dengan belanja di marketplace boleh untuk alat pertanggungjawaban, ini akan mendorong digitalisasi pengadaan, Oke. transparansi, dan UMK akan dibeli oleh pemerintah daerah Iya. dan KL. Oke, di sini ada Kemenkop UKM yang memang membidangi, mengawasi dan juga mementori untuk bisa upgrading. Pak Hanung, ini kalau kita lihat sangat konsisten dan Pak Presiden tadi kalau saya pinjam kalimatnya Pak Kepala LKPP sangat tegas mengenai konsumsi produk lokal ini. Nah, kalau dari Kemenkop UKM untuk bisa mendorong agar bisa terserap dengan baik sampai sejauh ini sudah sampai mana Pak? Ya, jadi Kemenkop melakukan dari banyak sisi, Mbak Brigita. Jadi dari sisi dari sisi supply UMKM-nya gitu ya, itu kita siapkan berbagai berbagai kebijakan sudah kita. Dari pembiayaan gitu ya, salah satunya juga ini sudah ada landasan hukumnya di Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa perintah kerja dan sebagainya itu bisa dijadikan kolateral gitu ya. Ya, ini akan sangat membantu sekali. Kemudian juga sertifikasi gitu ya. Jadi kita memberikan bantuan sertifikasi. Bahkan kalau untuk yang mikro itu sertifikasi untuk halal dan juga ada NIB yang berlaku sebagai izin tunggal itu bisa diberikan secara gratis gitu ya. Berbagai sertifikasi. Kemudian untuk usaha kecil dan menengah kita juga membantu fasilitasi mereka untuk memperoleh berbagai sertifikasi termasuk sertifikasi internasional. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pendampingan dan sebagainya, kemudian mengikuti pameran dan sebagainya. Artinya kita menyiapkan UMKM tadi untuk memenuhi standar dan sertifikasi yang dibutuhkan. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga ingin menunjukkan dalam pameran kemarin, juga pameran-pameran itu ingin kita menunjukkan bahwa UMKM kita ini bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang teknologinya tinggi. Jadi kemarin kita pamerkan gitu ya, produk-produk UMKM kita ini yang bisa membuat simulator, bahkan simulator pesawat terbang mereka bisa bikin, dan itu kita tunjukkan, gitu ya. Engineering desainnya dari mereka, gitu ya. Brandnya juga dari mereka. Jadi kita concern sekali UMKM yang bisa punya haki, gitu ya, yang concern dengan haki, engineering, gitu ya. Kemarin juga ada yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan, termasuk untuk reverse osmosis, gitu ya, untuk dialisis ginjal itu mereka sudah bisa bikin. Kemudian antigen dan sebagainya, itu mereka bisa bikin. Nah itu kita tampilkan kemarin. Jadi untuk meyakinkan kepada kementerian dan lembaga bahwa UMKM kita ini mampu teknologi-teknologi yang tinggi itu mereka bisa kuasai. Nah mereka hanya butuh kesempatan untuk diberi ruang untuk untuk digunakan produknya gitu ya. Jadi kemarin kita pamerkan. Jadi kita juga pameran-pameran yang kita lakukan itu salah satunya untuk meyakinkan kepada publik bahwa UMKM kita ini bisa bikin. Jadi salah satunya kemarin mereka bisa bikin alat simulator untuk bedah gitu ya. Ada yang bisa membuat alat untuk ROV gitu ya, untuk alat semacam robot untuk eksplorasi bawah laut gitu ya. Itu skalanya skala menengah, industri menengah gitu ya. Nah, UMKM kita ini cukup mampu lah gitu ya untuk mendapatkan, mengerjakan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang saat ini diberikan kepada pihak-pihak ketiga. Jadi kita terus mengembangkan mereka. Nah, kita ingin membuat sebuah sistem, Mbak. Jadi tentunya dan sistem yang terlembaga gitu ya, bahwa
setelah kita kemarin ditugaskan kalau Pak Anas dari sisi supply-nya menjamin bahwa UMKM itu produknya akan dibeli, kita akan membangun dari sisi di supply-nya kita. Jadi kita menyiapkan UMKM kita untuk bisa masuk. Itu yang kita lakukan, Mbak Brigit. Termasuk pembiayaan. Ya itu, kalau dari sisi pembiayaan yang membuat agar bisa berproduksi dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan, apa yang kemudian Kemenkop upayakan, Pak? Ya, jadi kami sudah menyiapkan beberapa program, salah satunya itu sesuai dengan amanat Presiden bahwa target untuk pembiayaan UMKM yang saat ini baru 20%, ini dinaikkan menjadi 30% kredit alokasi untuk di UMKM. Karena jumlah ini jauh lebih rendah daripada di negara-negara lain ya, proporsi kredit yang diberikan kepada UMKM. Jadi Presiden ingin bahwa ditargetkan hingga 30, setidak-tidaknya 30%. Itu untuk UMKM. Nah, kita siapkan untuk UMKM yang bisa menyerap kredit-kredit tadi dengan menghilangkan juga membantu untuk mengurangi berbagai risiko. Salah satunya risiko pasar tadi ya. Itu bisa kita bantu. Jadi itu, dan beberapa kebijakan sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, dan kita menyiapkan dari sisi juga dari industrinya. Jadi industri keuangan itu kita coba bersama-sama dengan mereka menyiapkan beberapa skema, Mbak Brigida, agar tadi UMKM kita bisa lebih cepat gitu ya. Dan kita pendekatan mulai ekosistem gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Pengadaan barang ini akan kita buat dalam sebuah ekosistem sehingga resiko-resikonya juga bisa terukur gitu ya, dan juga terintegrasi. Jadi ini yang kita akan lakukan dalam waktu dekat.